apa kabar? Ketemu lagi bareng saya Yaya Ahmad di Pojok Terampil. Pemirsa udah pernah belum mencicipi kerupuk jamur? Ini rasanya enak banget, gurih, renyah gitu ya. Biasanya kalau kita ngomongin kerupuk, pikiran kita ke kerupuk tepung, kerupuk udang, lalu juga kerupuk lain deh yang biasa kita jumpai untuk lauk ya. Nah kali ini kita pengen mencicipi yang namanya kerupuk dari jamur tiram. Seperti apa? Kita cari yuk rumahnya Mbak Isna, narasumber yang akan mengajari kita bagaimana cara membuat kerupuk jamur tiram. Yuk! Pemirsa pasti udah pernah kan nyemilin olahan dari jamur? Karena emang udah jadi salah satu makanan yang banyak digemari. Nah, salah satu jenis jamur yang mudah ditemukan dengan harga terjangkau adalah jamur tiram. Tekstur dari jamur tiram ini berasa padat dan kenyal, dan kalau dikonsumsi, jamur tiram dipercaya memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jamur tiram sendiri, yang putih ya, biasanya diolah menjadi berbagai macam makanan. Ada yang dibikin crispy, lalu dibikin nugget, dibikin sate juga ada, dan ada juga yang mengolah jamur tiram menjadi kerupuk jamur alias mushroom crackers. Jadi awal mula itu tahun 2016, saya masih kuliah di Bandung bersama teman saya, itu kan dikasih tugas mata kuliah gitu, jurusan bisnis, untuk membuat sebuah produk bisnis bebas apa aja. Kemudian kita berdua kan sukanya di bidang kuliner. Nah, teman saya itu tinggalnya di Cisarua, Bandung Barat. Di sana itu potensi jamur itu sangat melimpah. Jadi kayak daerah di mana pertanian jamur itu sangat melimpah, banyak petani jamur. Nah, mereka itu belum bisa membuat produk yang bisa menciptakan jamur tiram itu menjadi sebuah produk yang daya tahannya lama. Karena kalau busuk itu lakunya biasanya kan sampai 10-14 ribu per kilo, tapi kalau busuk mereka petani itu cuma bisa jual 2.000 per kilo. Nah, karena produknya itu cepat busuk, maka kita memikirkan ide untuk membuat produk yang bisa punya daya tahan simpan yang lama. Oleh karena itu kita membuat produk unggulan atau keunikan, yaitu berupa kerupuk dari jamur tiram. Iya pemirsa, disinilah saya sekarang ya di dapurnya Supaku, dan sudah bersama saya owner dari Supaku Mushroom Crackers, Mbak Isna Karima. Halo Mbak Isna, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Waduh, terima kasih Mbak Isna sudah menyuangkan waktunya ya, meluangkan waktu di tengah kepadatan, di tengah kesibukannya untuk ngajarin kita, saya dan pemirsa Pojok Terampil untuk tahu gimana sih caranya membuat mushroom cracker atau istilahnya adalah kerupuk jamur gitu ya. Mushroom cracker keren. Oke Mbak Isna, Ya. bahan dasar atau bahan utama dari mushroom cracker atau kerupuk jamur adalah? Tentunya karena kerupuk jamur, maka bahan utamanya adalah kerupuk dari jamur tiram. Kerupuk dari jamur Nah, ini tiram. ya bahan Dan utamanya. ini dia banyak banget ya yang mau dibikin ini Itu nanti mau tampak. diubah jadi kerupuk ya. Ini untuk memilih jamur tiram yang bagus untuk kerupuk itu kan pasti kualitasnya Iya, harus iya. terpilih dong ya, harus bagus. Harus Itu yang apa yang apa ya namanya yang bikin Mbak Isna ini harus dipilih, ini harus yang masih dibuang atau seger, yang masih seger. Terus nggak layu ya, warnanya juga masih putih, nggak pucat ya. ini tinggal diperitilin aja ya. Diperitilin kayak gini. Warnanya masih putih, nggak pucat, dan harus segar, nggak layu. Itu salah satu penilaian dari Mbak Isna untuk memilih. Ya, jadi jamur itu kan punya daya tahan yang nggak lama, Nggak ya. lama, Makanya betul. saya bikin kerupuk itu biar punya daya tahan yang lama. Setelah saya uji itu kerupuknya bisa tahan sampai 9 bulan. Tahannya sampai 9 bulan? Iya, masa penyimpanan. Lama juga ya. Dan Iya. itu kan biasanya orang nanya kalau sampai ketahanannya lama sampai 9 bulan itu pasti deh ada pengawetnya. Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Ini bahannya
Semuanya nggak ada pengawet tambahan ya. Oke, kita buktiin nanti tahap bertahap, kita lihat benar-benar nggak sih nggak ada ini pengawet tambahan ya. Secara kuat tahan sampai 9 bulan dan nggak ada pengawet sama sekali atau bahan tambahan. Oke, ini jamur yang udah disiapin tuh berarti setiap hari bikinnya segini banyaknya, Mbak Isna? Iya. Satu tampah gini ya? Itu kalau udah jadi berapa kilo? Atau berapa ini? Apa namanya wadah? Itu kan Iya, per wadah ya? Bisa jadi 3 wadah kalau segini. Segini cuma Iya. 3 wadah doang. Ya Allah, nanti jadinya ini ya. Tapi setiap bikin itu langsung habis, jadi nggak punya stok. Pada pesen gitu. Kebanyakan dari online. Kalau Mbak Isna sendiri bikin kalau ada pesanan atau pasti nyetok? Ya nyetok, tapi setiap nyetok langsung habis, Pasti nyetok kayak ya? gitu. Iya. Oke, ini jamurnya lagi dipisah-pisahin sama Mbak Isna dan setelah dipisah-pisahin Kita rebus. direbus. Jadi disiapin dulu nih. Oh, jadi sambil misah-misahin jamur disiapin dulu airnya udah mendidih ya. Kalau jamur crispy, jamur nugget sama sate jamur, saya mah udah pernah lihat cara pembuatannya ya, dan nyoba rasanya juga. Delicious, enak banget. Tapi kalau kerupuk jamur saya belum pernah pemirsa. Belum pernah ngeliat cara buatnya, belum pernah ngerasain juga. Jadi seneng banget ketika kita akhirnya ada di sini ya, di dapurnya Mbak Isna, owner Supaku yang spesial bikin mushroom crackers alias kerupuk jamur, yang katanya enak banget kalau bikin kerupuk jamur. Jamur tiram yang terpilih untuk diolah yang pastinya harus fresh dong dan udah dicuci bersih juga. Terlebih dulu direbus selama kurang lebih 10 menit aja ya supaya agak matang tapi tetap nggak ngilangin aroma dan teksturnya. Nah biasanya sembari nungguin jamurnya cukup matang sesuai yang diinginkan, Mbak Isna nyiapin bumbunya dulu yang ternyata nggak serumit yang kita bayangin. Just bawang putih, ketumbar bubuk dan garam aja. Hanya itu, nggak pakai tambahan-tambahan lain. Apalagi pengawet, nggak sama sekali. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah jamur tiram yang sudah direbus ini akan di blender bersama dengan bumbu-bumbu tadi. Kita lihat yuk, giling, ya. jangan kemana-mana, tetap di Pojok Terampil. Produknya banyak ya, ada yang pertama tadi Supaku mushroom crackers, kemudian ada juga nugget ayam jamur tiram, bakso ayam jamur tiram, jamur katsu, kemudian ada oleh-oleh rengginang singkong Supaku. Nah, jadi Supaku itu berasal dari bahasa Sunda, supa itu jamur Mbak, Supaku berarti jamurku. Atau kalau kita mau bercandaan gitu, Supaku itu singkatan dari sudah pasti laku. Oke pemirsa, masih di Pojok Terampil, masih di pembuatan kerupuk jamur tiram bersama Mbak Isna, owner Supaku. Jadi ini sudah masuk ke tahap selanjutnya? Iya, proses penggilingan jamur. Oke, proses penggilingan jamur ini seberapa lembut harus nanti prosesnya ini digiling ini? Ya paling cuma 3 menit aja. Cuma 3 menit? Iya. Nggak harus lembut banget ya? Nggak harus. Oke, yang penting biar nggak harus lembut banget karena teksturnya nanti biar tetap berasa Ya, dong. berasa jamurnya. Ya, jadi ini digiling bersama dengan bumbu-bumbu tadi dan kita tunggu selama kurang lebih 3 menit untuk biar tetap berasa jamur tiramnya pemirsa. Kalau kelembutan nanti juga lewat aja gitu. Dan ini harus bener-bener kencang banget, gede ya untuk ininya ya. Untuk sembari ini juga tadi aku lihat Mbak Isna juga lagi nyiapin air yang mau direbus lagi karena nanti ada proses perebusan lagi Mbak Isna ya. Iya. Oke, kita tunggu ya. Terus Oke, kita sudah 3 tambahin menit ini. secepat itu dan hasilnya kasih lihat ke pemirsa hasil ini. Ini Berat ya? Oh berat. Oh kurang lebih seperti itu pemirsa nih hasilnya ya. Jadi masih berasa tekstur-tekstur dari jamurnya itu. terus kita tambahin ini bumbunya cuma garam aja ya. Cuman garam aja. Sama Kirain tadi ketumbar. jamur garamnya udah dicampur belum ya Belum, ternyata ya? tadi cuma bawang putih. Tadi bawang putih sama ketumbar aja dan setelah kurang lebih 3 menit baru dikasih garam. Oh ini garam. Satu sendok Garamnya setengah 1 aja. sendok setengah.
Kalau ini mah udah otomatis apal ya Mbak. Iya. Kalau untuk ukuran sebegini berarti bumbunya harus berapa, garamnya Ini seberapa. ketumbarnya ya. Satu baru diperhalus, 1 sendok aja. Untuk mengaduk adonan, Mbak Isna menggunakan mixer agar hasilnya cepat dan rata. Jamur rebus tadi dihalusin dulu pakai mixer, tapi jangan halus-halus banget ya, biar ada teksturnya. Habis itu masukin bumbu, baru dicampur dengan tepung tapioka. Sedikit demi sedikit aja masukinya, sampai tercipta adonan yang cukup bulat. Tepungnya disisain dikit ya, buat ngebantu ntar pas kita bikin gulungan biar nggak lengket. Ini dikasih air. Langsung. Airnya harus air dingin kah atau Enggak. air sembarang gitu, nggak perlu dingin ya? Oke, ini berarti untuk ukurannya tadi pakainya tepung tapioka setengah kilo dan itu disisain dikit untuk nanti mulai ini di sebelah sana Iya. ya. Dikasih air dikit, hasilnya biar ini kalis betul. Oke. Alatnya udah ini ya Mbak ya? Udah canggih gitu loh. Ini juga bisa buat giling bakso. Oh iya, karena Supaku juga ada produksi bakso juga ya. Oke, kita tunggu ya, bentar lagi ya. Ini benar-benar harus diaduk soalnya harus rata. Oke deh. Iya, udah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita ke bagian ini, diuleni. Iya, Nah, kayak hasilnya gini. seperti ini nih, udah kalis banget, udah nyampur tepungnya Sama dengan bumbunya. jamurnya dengan bumbunya tadi. Dan sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, Iya. yaitu Diuleni. diuleni. Kita mundur ke Jadi sana, jalan mundur. Oke deh, diuleni di sini ya. Kalau penjualan itu udah ke berbagai luar kota ya, Jakarta, Bandung, Bekasi, kemudian terakhir kemarin kirim ke Banyumas, Semarang, pernah juga ke Pontianak. Nah ini bersihin ya, eman-eman kalau masih ada di sini. Ini bisa buat berapa kerupuk ya? Oke deh. Udah, ini semuanya udah ditaruh di sini. Nah Yang ini tadi loh, ya sisanya. ya sisain tadi. Sama ngomong dong Mbak Isna, jelasin ke pemirsa gitu. Jadi tadi udah lihat sendiri ya, kalau prosesnya itu benar-benar tanpa bahan-bahan yang aneh-aneh ya. Iya, betul. Bumbunya itu bumbu tradisional semua. Kita saksinya deh, Iya. saya dan ini ya kameramen pojok terampil ya. Ini bener-bener nggak ada bumbu aneh-aneh. Jadi yang bertanya-tanya ini produk Supaku bisa sampai awet, sampai bertahan sampai 9 bulan itu masa sih cuma bumbunya gitu doang. Iya bener, kita nyaksiin sendiri. Bumbunya sederhana banget. Terus permasalahannya atau pertanyaannya kenapa bisa tak awet sampai 9 bulan ya Mbak Isna? Kan ngejemurnya sampai kering banget, sampai 3 hari. Kuncinya di menjemurnya sampai benar-benar kering. Itu yang bikin produk Supaku bisa awet sampai 9 bulan. Nanti kita juga pengen lihat proses penjemurannya seperti apa. Iya. Kayak apa sih hasil kalau udah dijemur seberapa kering ya. Jadi jamur ya. Iya, jamur dijemur. Nah, ini nih proses nguleninya. Tepung sisa tadi ternyata diuleni biar nggak terlalu lengket Iya. juga ya. Tapi itu nggak pengaruh dong dengan ininya, apa namanya, ke kenyalan atau kekalisan gitu nggak ya? Udah pas ukurannya. Udah pas ukurannya. Itu dapat ide dari mana sih bikin kayak begini, Mbak? Dari dulu waktu zaman kuliah, tugas kuliah itu disuruh bikin bisnis dari peluang yang ada di sekitar kita gitu. Terus dapat ide untuk bikin jamur tiram menjadi kerupuk. Iya. Soalnya kalau yang kita tahu kan namanya jamur tiram itu biasanya jadi ini ya. Jadi apa sih yang makanan-makanan yang Jamur crispy. Jamur crispy, bener. Nah, Mbak Isna nggak mau sama. Iya, pengen harus yang beda. Akhirnya muncul ide untuk bikin atau memanfaatkan jamur tiram sebagai kerupuk jamur. Sama ide dari sendiri-sendiri juga, kalau makan tanpa kerupuk itu kayak kurang gitu loh Mbak. Pengen ya ngerasain kerupuk jamur buat Nanti makan, dicobain rasanya kayak ya. gimana. Biasanya kan kita kalau makan pakainya kerupuk yang dari tepung ya. Oke deh. Udah gini aja. Udah gini aja, nanti berarti selanjutnya digulung-gulung. Iya. Ya sudah, kita pengen lihat proses penggulungannya ya. Tetap dong bareng saya, bareng Mbak Isna di Pojok Terampil.
Ya pemirsa, kalau ngelihat kayak cepet banget ya. Tiba-tiba aja udah masuk ke proses penggulungan. Digulung ya. Dan sebelum gulung itu dibulet-bulet dulu sama Mbak Isna. Untuk gulungnya berapa panjangnya? Oh segini ya? Ya. Kirain panjang banget. Ukurannya sih. Enggak ya? Dan nanti dipotong-potong. Oh iya, potong-potong. Enggak, bayangannya kita panjang gitu enggak ya? Enggak. Untuk ukuran gulungannya berapapun terserah sih, itu Terserah. sesuai selera gitu. Iya, dan karena ini kuliner ya, sesuatu yang masuk ke perut pasti harus dijaga higienitasnya, kebersihannya. Dan Mbak Isna itu benar-benar sangat mempedulikan itu dengan memakai glove, sarung tangan plastik ya. Jadi untuk Anda pemirsa yang mungkin juga selama ini sering mengkonsumsi cemilan dari Supaku, sudah saya ajak ke dapurnya, sudah melihat bumbu-bumbunya dan kebersihan yang ditanamkan Mbak Isna untuk proses pembuatannya. Udah jadi 2, tinggal sebenarnya pengen bantu, cuman seperti biasa ya, daripada nanti saya bantu malah jadi kacau, saya liatin aja Mbak Isna. Iya, nggak apa-apa. Sambil belajar ya. Gimana? Sambil belajar? Iya dong, saya Bisa bikin nyatet. sendiri. Bisa bikin sendiri. Nggak apa-apa ya pemirsa kalau mungkin pengen bikin sendiri ya. Iya. Lewat online sama offline. Jadi kalau offline kita titip ke toko, ikut pameran, ikut bazar. Kalau online-nya kita jual lewat sosial media, Instagram, Facebook, kemudian lewat marketplace, Shopee. Mbak, ini untuk mushroom crackers yang kita bikin hari ini Iya. itu, ini rasa apa kalau Ini boleh yang tahu? original. Ini yang original, berarti benar-benar pure ya, rasa jamurnya nanti berasa ya. Rasa banget. Kalau selain original, apalagi ini produksi Mbak Isna? Ada rasa rendang, ada rasa pedas. Rasa rendang, rasa pedas, rasa... Jangan ngomong rasa yang pernah ada ya Mbak. Rasa rendang, rasa pedas, dan rasa original. Iya. Itu doang? Iya. Varian rasanya masih itu ya? Nah, tadinya ada rasa soto tapi kurang banyak diminati, jadi Oke. saya eliminasi. Iya, tadi ada rasa soto. Dari 3 varian rasa itu, yang menduduki peringkat pertama, rasa original pasti? Iya. Iya. Hampir semuanya sih suka Oh, semua. hampir semuanya suka semua, rasa original, rasa... Tapi kalau ada rendang. anak original. Seneng ya? Iya, anak-anak. Oke. Kalau pedes gitu, request pedes bisa nggak sih? Bisa. Oh, berarti juga ini ya, Mbak Isna menerima custom. Iya. Kalau misalnya ada pembeli yang aku pengen dong Isna dibikinin yang original tapi ada pedesnya, Iya, atau bisa. rendang yang pedes gitu bisa ya? Bisa Oke. banget. Udah. Iya, jadi. selesai. Jadi berapa nih? 8. Iya. 8 gulung ya? Iya. 8 gulung yang ukurannya memang nggak harus dia ukuran standar segini, nggak. Karena semuanya nanti akan Dipotong-potong. potong-potong. Iya, dan setelah jadi seperti ini, Kita rebus lagi. direbus. Iya. Iya deh, makanya tadi nyiapin ya, lupa. Ini masukin sini pemirsa. Direbus biar kenyal. Setelah gulungan yang kelak akan menjadi kerupuk ini terbentuk, ukuran panjang dan besarnya sesuai selera, rebus lagi dong ke dalam air yang sebelumnya udah dipanasin. Sabar nunggu sampai 15 menit ya. Setelah itu baru deh masuk ke tahap yang paling lama. Bahkan saking lamanya sampai makan waktu 3 hari. Apa coba? Iya bener banget, penjemuran. 3 hari itu kalau pas mataharinya mau nongol ya, mau panas gitu. Kalau pas lagi mudik, waduh bisa lebih lama lagi jemurnya. Iya pemirsa, kita di bagian penjemuran nih. Ya Allah, panas-panas banget. Ya namanya jemurnya panas ya. Panas, kalau Iya. panas enggak. Kita kasih lihat deh hasil yang tadi, yang gulung dan sudah dijemur, udah direbus ya, udah dipotong-potong. Nih kurang lebih ketebalan berapa nih? Berapa ini? Ada mesin pemotong ininya berarti? Tadinya Atau ada. manual? Enggak, Oh ini sekarang manual, tapi untuk ketebalannya semua sama ya? Iya. Oke deh, ini ketebalan seperti ini deh. Dan ini sudah dijemur sama Mbak Isna kurang lebih Baru sehari. baru sehari. Masih kurang 2 hari lagi. Kurang 2 hari, itu harus 3 hari Iya. dijemur. Pertanyaannya Mbak, kalau mendung? Kalau mendung itu masalahnya. Oh, pernah nggak ngadepin kayak begitu? Pernah, Pas sampai musim 4 hujan hari. berarti nggak produksi dong? Enggak, kalau musim Iya. hujan enggak. Jadi kalau produksi sesuatu makanan terutama yang berhubungan dengan dan harus dijemur, Berhubungan itu- dengan sinar matahari. Iya, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan sinar matahari. Kendalanya adalah kalau pas mendung, Iya. iya Atau kan? musim hujan. Iya. Tapi kalau nyemur-nyemur gini udah nggak takut hitam ya Mbak? Ya? Enggak sih.
Oke deh, ini proses penjemurannya dan masih banyak stok di dalam yang sudah dijemur melewati waktu 3 hari. 3 hari. Kita ke dalam. Seperti apa? Kita lihat hasilnya yang sudah dijemur selama 3 hari. Kita juga pengen lihat proses Iya, packingnya. Yuk, masuk ke dalam yuk Mbak Isna. Takutnya hitam deh. Setelah kita keringkan, kita dinginkan di kulkas. Besoknya kita potong-potong, lalu kita keringkan lagi. Jadi proses pengeringannya itu yang lama, Mbak, selama 3 hari. Ya, ini fase terakhir, tahapan terakhir, packing. Ya. Jadi kerupuk yang tadi kasih lihat dong teksturnya atau ini hasilnya yang sudah dijemur selama kurang lebih 3 hari ya Mbak? Ya, kayak gini. Tuh, seperti itu. Ini benar-benar kering banget. Dan nanti apakah kalau beli terus mau digoreng harus dijemur lagi? Enggak. Boleh kalau mau lebih renyah lagi, Boleh kalau mau dijemur lebih lagi. renyah. Dan itu kerupuknya ditimbang Ya. ukurannya 100 gram. Untuk ini aja varian ukurannya berapa aja Mbak Isna? Ada 100 gram, kalau mau beli kiloan bisa, atau setengah kilo 500 gram juga bisa. Oh gitu, Sesuai jadi permintaan aja. permintaan, melayani permintaan. Ya. Di situ kita Sealer. Iya. Nah udah gampang aja sekarang. Kalau dulu aku pakai lilin ya. Sekarang Udah pakai deh. sealer, udah. Ini untuk kemasan yang mentah. Kita juga punya kemasan yang matangnya. Jadi bisa beli mentah, bisa beli matang. Oke. Cobain. Ya, oke. Ini dibuka Buka aja. aja. Oh, oke. Saya pengen nyobain juga pemirsa rasanya kayak gimana karena saya ngelihat kerupuk jamur tiram atau supaku mushroom cracker. Nempel. Ya, Enak ya? bener. Jamurnya Baiknya kerasa nggak usah minta ya, buat saya aja. udah biasa. Iya. Enak bener. Rasanya beda lah sama kerupuk-kerupuk lain. Beda juga sama kerupuk udang. Hampir mirip kayak kerupuk gendar. Oh iya, harus dibalik ya. Hampir mirip tapi jamurnya berasa banget. Itulah. Habisin. Oke. Ya itu tadi proses pembuatan kerupuk jamur tiram. Atau sekali lagi nama kerennya adalah Supaku mushroom cracker. iya, Great Traditional Taste. Wah, mantap. Mbak Isna makasih banyak Ya, loh sama-sama. udah ngajarin saya, udah ngajarin pemirsa untuk bikin keripik jamur tiram ya. Memanfaatkan jamur tiram yang banyak banget ada di sekeliling kita. Jangan cuma dibikin jadi jajanan apa tadi? Jamur crispy. Tapi jamur crispy bener, tapi dibikin untuk Varian hal-hal yang lain. lain. Varian lain seperti jamur kerupuk jamur tiram ini. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke pemirsa, ketemu lagi. Saya Ahmad. Bye-bye.